Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Sobat The Messenger. Senang sekali pagi hari ini kita boleh berjumpa kembali. Anda boleh bergabung melalui The Messenger Channel dari GKMI Kenari. Pagi hari ini kita akan mengawali kehidupan kita dengan kita mau datang menghampiri hadirat Tuhan. Kita mau mendengar kebenaran firman Tuhan dalam program Bread of Life. Renungan pagi yang boleh hadir di setiap hari Senin sampai dengan hari Kamis untuk Sobat The Messenger semuanya. Nah, Sobat The Messenger, apabila Anda diberkati melalui program-program kami, Anda bisa memberikan persembahan kasih Anda melalui rekening yang ada di layar Anda semuanya. Nah, kiranya apa yang kami berikan melalui kebenaran firman Tuhan, melalui program-program dari The Messenger ini boleh menjadi berkat untuk Anda semuanya. Selamat menikmati hari yang baru, selamat menikmati kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara Sobat Messenger. Salam sejahtera untuk kita semua. Mengucap syukur pagi hari ini Tuhan karuniakan kepada kita satu nafas kehidupan yang baru, kesegaran, semangat yang baru bagi kita untuk dapat mengerjakan banyak perkara. Tanggung jawab, peran dan tugas kita yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan dan jadi berkat bagi banyak orang. Dan kita akan mengawali hari kita pada pagi hari ini dengan merenungkan firman Tuhan. Ia menjadi tuntunan kehidupan kita, orang-orang percaya. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami surga, sungguh kami mengucap syukur. Sungguh Engkau Allah yang setia, memberkati kami sepanjang malam pada saat kami tidur. Dan pagi hari ini Engkau bangunkan kami dengan nafas kehidupan yang baru, anugerah yang baru, semangat kekuatan yang baru bagi kami untuk melaksanakan setiap tugas, peran dan tanggung jawab yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Bersama-sama dengan Sobat Messenger di dalam Bread of Life, kami akan mengawali hari kami dengan membaca merenungkan firman Tuhan. Roh Kudus yang tolong kami, sehingga apa yang kami baca, kami renungkan, kami mengerti, kami simpan dalam hati, dan kami didapati sebagai pelaku firman Tuhan yang setia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, bagian firman Tuhan jadi perenungan kita pada pagi hari ini diambil dari kitab 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-12 hingga yang ke-17. 2 Timotius pasal 3 ayat ke-12 sampai ke-17, demikian firman Tuhan. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya, sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran,
Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Amin. Dengan firman Tuhan, berbahagia setiap kita yang membaca dengan firman Tuhan siang dan malam, menyimpannya dalam hati, serta melakukannya dalam kehidupan hari demi hari. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Sobat Messenger, tema perenungan kita pada pagi hari ini adalah kotak peralatan. Kotak peralatan. Johnny Yoder, dia memiliki seorang sahabat. Sahabat ini adalah seorang tukang yang berbakat. Tetapi selama bertahun-tahun, temannya ini, sahabatnya ini, dia tidak dapat mengembangkan bakatnya, kemampuannya sebagai seorang tukang. Ya, karena dia tidak memiliki peralatan, perlengkapan yang dibutuhkan oleh seorang tukang. Karena itu, pada suatu hari ketika sahabatnya ini berulang tahun, Johnny Yoder kemudian memberikan hadiah sebuah kado kotak peralatan yang berisi berbagai macam perlengkapan yang dibutuhkan oleh seorang tukang. Sahabatnya menerima dengan sukacita. Ketika dibukanya kotak peralatan itu, dilihatnya, wow, ada berbagai macam peralatan perlengkapan yang dia butuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang dipercayakan kepadanya sebagai seorang tukang reparasi untuk semua kerusakan yang ada di rumah tangga. Bila dahulu dia tidak dapat menyelesaikan tugas seorang tukang karena kurangnya atau tidak adanya alat perlengkapan, hari itu dia punya peralatan, perlengkapan yang dia butuhkan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dipercayakan kepadanya sebagai seorang tukang. Sahabatnya begitu bersemangat, dia mulai menerima tugas-tugas, pekerjaan-pekerjaan, memperbaiki, mereparasi segala sesuatu yang rusak. Dan sungguh sahabatnya ini semakin hari didapati semakin fasih, semakin ahli, semakin baik dalam mengerjakan berbagai tugas sebagai seorang tukang. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Sobat Messenger, demikian juga dalam kehidupan rohani kita. Kita kemudian menyadari, kita tahu di mana aku bisa mendapatkan peralatan, perlengkapan untuk membangun, memperbaiki kehidupanku sehingga mempunyai satu kehidupan sebagai manusia rohani yang baik, yang dapat melakukan perbuatan-perbuatan baik yang Tuhan Allah perintahkan kepada setiap kita orang percaya. Bagian firman Tuhan yang kita baca, Paulus mengingatkan kepada Timotius dan juga kepada setiap jemaat yang dilayani Timotius bahwa dunia ini semakin jahat. Orang-orang bertindak kejahatan. Orang-orang tidak lagi peduli akan segala kehendak dan perintah Allah untuk melakukan kebaikan demi kebaikan. Tapi puji Tuhan, Paulus mengingatkan kepada kita bahwa setiap kita orang percaya, setiap kita yang beriman percaya kepada Yesus Kristus, Tuhan sudah memberikan kepada kita kotak peralatan rohani untuk membangun manusia rohani kita, untuk memperbaiki perbuatan-perbuatan kita yang rusak, yaitu Alkitab, yaitu firman Tuhan.
Paulus adalah seorang penjual dan pembuat tenda. Bahkan Paulus menggambarkan dirinya sebagai seorang ahli bangunan dalam kehidupan di tengah jemaat di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Paulus tahu bahwa ia membutuhkan kotak peralatan yang berisi berbagai macam perlengkapan yang dibutuhkan untuk membangun jemaat hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Paulus mengerti bahwa kotak peralatan yang dia butuhkan untuk memperbaiki kelakuan, perbuatan, perilaku, laku hidup dari manusia yang berdosa, dari manusia yang dibelenggu oleh dosa, dan kemudian menurut iman percaya kepada Yesus Kristus, diubahkan kehidupannya. Ada satu kotak peralatan yang penting bagi kehidupan umat manusia, kepunyaan Allah, yaitu Alkitab, firman Tuhan. Maka di dalam ayat yang ke-15 dan ke-16 dikatakan di sana, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Sobat Messenger, Alkitab, firman Tuhan, adalah kotak peralatan Allah yang disediakan bagi kita, manusia yang sudah jatuh di dalam dosa ini. Kalau Injil yang adalah kekuatan Allah, kita diubahkan sebagai manusia yang jatuh dalam dosa, manusia yang dibelenggu oleh dosa, dengan kejahatan, diubahkan menjadi manusia rohani, manusia yang dibenarkan oleh Tuhan. Dan dalam laku hidup kita hari demi hari, karakter kita hari demi hari, kita perlu diubahkan untuk menjadi serupa dengan Allah dengan melakukan perbuatan-perbuatan baik. Dan itu membutuhkan kotak peralatan Allah, yaitu firman Tuhan, Alkitab yang wajib, yang harus kita baca setiap hari, sehingga kita tahu perlengkapan yang tepat bagi kehidupan rohani kita seturut dengan kehendak Tuhan. Karena itu, bacalah firman Tuhan setiap hari. Dia sanggup untuk mengubahkan segala kerusakan dalam hati kita, jiwa kita, pikiran kita, bahkan laku hidup kita menjadi sesuai dengan kehendak Allah, menjadi perbuatan-perbuatan baik. Karena kita mau membaca, merenungkan, mentaati, dan melakukan firman Tuhan yang adalah kotak peralatan Allah bagi kebaikan kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami menyadari dalam hari-hari kami yang kami lalui, ada banyak hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ada bagian-bagian dalam hidup kami yang perlu diperbaiki, yang perlu diubah, yang perlu diganti, dan itu semua kami perlu kotak peralatan Allah, yaitu firman Tuhan, kitab suci, Alkitab, yang kami baca, kami renungkan setiap hari, yang sanggup untuk mengajar kami, yang sanggup untuk menegur kami,
bahkan memperbaiki kami menjadi umat kepunyaan Allah yang melakukan perbuatan-perbuatan baik. Ajar kami ya Tuhan, setiap Sobat Messenger, setiap kami yang beribadah doa bersama-sama pagi hari ini, kami sadar ketika kami membangun manusia rohani kami, ada bagian-bagian dalam hidup kami yang saat ini mungkin kami masih bergumul untuk dapat memperbaikinya. Puji Tuhan, kami boleh diingatkan ada kotak peralatan yang berisi semua perlengkapan yang Tuhan Allah sediakan bagi kami untuk diubahkan semakin serupa dengan Yesus Kristus, untuk diperbaiki kelakuan hidup kami, karakter kami dengan firman Tuhan Alkitab yang kami baca setiap hari. Kami serahkan ya Tuhan segala aktivitas kami sepanjang hari ini. Mengucap syukur kami sudah mengawali hari kami dengan membaca firman Tuhan yang adalah kotak peralatan Allah, sehingga kami diperlengkapi dengan banyak hal untuk mengerjakan tugas kami, pelayanan kami, peran tanggung jawab kami dengan baik, sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan Yesus akan membuatnya berhasil segala aktivitas kami bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan setiap anggota keluarga kami masing-masing dalam tugas tanggung jawab peran kami di tengah keluarga, baik sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai saudara, menantu, mertua, kakek, nenek, cucu, kami semua mengerjakan bagian kami yang terbaik sesuai dengan apa yang Tuhan percayakan oleh firman Tuhan yang kami baca, kami renungkan setiap hari, sehingga keluarga kami diikat oleh kasih yang saling memperlengkapi, kasih yang saling menyempurnakan. Sebagian di antara kami mungkin tidak tinggal bersama-sama dalam satu rumah, ada di tempat bahkan negara yang lain. Tuhan Yesus, Engkau yang berbelas kasihan menolong kami semua, memimpin, menuntun kami semua, menggembalakan setiap anggota keluarga kami dimanapun kami ditempatkan dengan pertolongan, sehingga segala tugas tanggung jawab kami kerjakan yang terbaik. Tuhan cukupkan akan segala kebutuhan kami hari demi hari, dan kami menjalani kehidupan kami dengan penuh pengucapan syukur. Kami serahkan ya Tuhan untuk gereja-gereja Tuhan di dalam melayani setiap keluarga-keluarga yang adalah pilar-pilar gereja. Tuhan berikan hikmat pertolongan, pembinaan, pengasuhan, pengembalaan, pelayanan kepada keluarga-keluarga terus dapat dilaksanakan, dikerjakan, sehingga boleh menjadi gereja-gereja di mana keluarga-keluarga bertumbuh dalam hikmat Tuhan, kokoh kuat untuk mendukung berbagai pelayanan yang ada di gereja-gereja Tuhan. Berkati segenap hamba Tuhan, penatua, diaken, dan pelayan-pelayan Tuhan, ada kesatuan hati, kebersamaan di dalam melayani setiap jemaat-Mu. Berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia, khususnya di dalam pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden, juga anggota DPR, DPRD, dan DPD. Sungguh Tuhan, Kau yang akan campur tangan setiap tahapan-tahapan, semua dapat terlaksana dengan baik, dan Tuhan karuniakan keamanan, kedamaian di tengah perbedaan pilihan, pandangan, tidak membuat perpecahan di tengah masyarakat. Berikan hikmat bagi semua rakyat Indonesia dalam menikmati menjalani pesta demokrasi ini. Kami dapat berpikir dengan jernih dan menentukan pilihan dengan tepat, dengan baik, dan Tuhanlah yang berkarya untuk membentuk pemerintahan yang baru yang menjadi wakil Tuhan, mengelola
sumber daya di negara kami, Indonesia ini. Berkati setiap lembaga-lembaga, partai-partai politik boleh dengan bijak menjalankan tugas dan tanggung jawab, dan pelaksanaan pemilu ini berjalan dengan damai, dengan baik, dengan lancar hingga terpilih pemerintahan yang Tuhan kehendaki. Mari arahkan hati kita kepada Tuhan, kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, pemeliharaan yang sempurna dari Allah Bapa, penyertaan dari Roh Kudus, senantiasa melimpah dalam kehidupan kita di lima hari, hidup seturut dengan kehendak Tuhan, bertumbuh sampai serupa dengan Yesus Kristus, dengan pertolongan, berkat dari Tuhan Yesus yang melimpah atas hidup kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Sobat Messenger, Alkitab, firman Tuhan adalah kotak peralatan Allah yang disediakan bagi kita untuk memperbaiki segala sesuatu yang rusak, yang tidak diperkenan oleh Tuhan. Ketika kita senantiasa dengan penuh antusias kerinduan hati membaca, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, maka ada perlengkapan-perlengkapan yang Allah sediakan bagi kita untuk hidup semakin serupa dengan Yesus Kristus, melakukan perbuatan baik. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.